أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muflihin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, terutama nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling istimewa, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling terdepan,
mendapatkan kebahagiaan dan beliau adalah terdepan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita jadikan diri kita seorang mukmin yang betul-betul terdepan dalam kebahagiaan dan terdepan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang paling terdepan dalam bahagia dan paling terdepan dalam mendapatkan surga? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kunci pertama agar kita menjadi manusia yang terdepan adalah jadilah seorang mukmin. Itu kunci pertama. Itu pintu gerbang pertama agar seorang itu menjadi seorang yang terdepan, paling bahagia, yang terdepan mendapatkan surga. Itu adalah seorang yang beriman. Artinya apa? Kalau tidak beriman, sehebat apapun dia, tidak akan pernah mendapatkan itu. Hati-hati, kadang-kadang ada pemikiran liberal yang mengatakan sebenarnya. Kenapa? Karena beragama itu tidak cukup hanya dengan rasional. Karena pemikiran-pemikiran liberal ada kalanya berpandangan, masa orang banyak manfaat tetapi tidak beriman masuk neraka, orang beriman tetapi manfaatnya sedikit masuk surga. Itu secara logika benar, tetapi menurut dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran tidak benar. Jadi kunci pertama adalah seorang beriman. Maka nikmat iman adalah nikmat yang paling tinggi. Seperti apapun Anda, posisi seperti apapun Anda, kedudukan Anda, status sosial Anda, status ekonomi, kalau beriman insya Allah itu pintu gerbang menjadi seorang yang terdepan dalam bahagia dan juga insya Allah mendapatkan surga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setelah menjadi seorang yang beriman, apalagi ada 6 ciri orang beriman yang terdepan tadi. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Setelah beriman, dia harus menunjukkan imannya dengan sholat yang khusyuk, dengan sholat yang penuh dengan ketawaduan, dengan sholat yang penuh dengan ketenangan, dengan sholat yang penuh dengan ketakutan kepada Allah, dengan sholat yang menjaga pandangannya, dengan sholat yang selalu menjaga hatinya. Itulah sholat yang khusyuk. Tentu setiap orang beda-beda level khusyuknya, tetapi kita harus tetap berusaha agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Ketika sholat jangan sampai pikiran kita bukan sholat. Itu ciri-ciri sholat khusyuk. Jadi pikirannya ketika sholat ya sholat, jangan ketika sholat malah memikirkan yang lain. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang laghu. Ini para ulama menyebutkan yang lagun itu hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, hal-hal yang mubah tetapi tidak penting. Lagu itu adalah hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Tidak bermanfaat bagi kesehatan, tidak bermanfaat bagi ekonomi, tidak bermanfaat bagi hubungan sosial, dan juga tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Seorang yang beriman tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Seorang yang beriman senantiasa membayar zakat kalau seandainya dia sudah mampu, sudah nisab. Kalau belum nisab juga boleh berzakat. Jadi nisab itu adalah batas wajib zakat. Tetapi kalau belum nisab, apakah boleh zakat? Boleh. Para ulama menyebutkan bahwa sebagian ahli fikih boleh berzakat meskipun belum nisab. Kenapa tidak mendahulukan infak, sedekah
Karena zakat itu sesuatu ibadah wajib, dan pahala ibadah wajib itu berpuluh-puluh kali lipat. Ada yang menyatakan bahwa 70 kali lipat. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah wajib, zakat itu nilainya tinggi, karena itu adalah ibadah wajib meskipun belum nisab. Tetapi kalau kita merasa belum nisab, lalu hanya sedekah, tidak berzakat, niatnya sedekah biasa, infak biasa, maka bisa jadi nilainya lebih kecil. Maka di sini kadang-kadang kita penting sekali untuk senantiasa paham dalam beragama. Kadang-kadang beragama kita mendahulukan yang sunnah, yang wajib enggak, mendahulukan yang mubah, yang sunnah enggak. Nah, itu tidak benar. Maka Ibnu Hajar mengatakan bahwa barang siapa yang hanya memikirkan yang wajib, maka dia itu adalah orang yang perlu dikasih pelajaran. Barang siapa yang memikirkan yang sunnah lupa yang wajib, maka orang itu adalah orang yang tertipu. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang yang senantiasa menjaga kemaluannya kecuali kepada istri atau istri-istrinya. Kalau istrinya satu istri, tapi kalau banyak istri-istrinya. Jadi dia hanya menjaga kemaluannya betul-betul kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan menjaga menunaikan janjinya. Itu ciri seorang yang beriman. Maka orang beriman itu tidak boleh tidak tepat janji. Itu termasuk kita sebagai bangsa Indonesia. Kenapa kita harus mempertahankan Pancasila misalnya? Itu adalah janji kita. Itu adalah kesepakatan kita. Siapa yang sepakat? Wakil-wakil kita. Para ulama kita dulu merumuskan bahwa negara kita ini berlandaskan Pancasila, maka karena itu adalah sebuah kesepakatan, kita harus melaksanakan kesepakatan itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di zaman Rasulullah pun demikian. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi membuat namanya Piagam Madinah, sebuah kesepakatan antara umat Islam dan umat-umat yang lain dengan berbagai latar belakang, dan siapapun yang melanggar kesepakatan itu maka diperangi. Gitu. Jadi siapapun yang melanggar, mau dari kelompok Rasulullah atau bukan dari kelompok Rasulullah, maka itu diperangi. Maka itu diikuti oleh ulama-ulama kita. Sebelum adanya Pancasila misalnya namanya Piagam Jakarta. Sebetulnya itu adalah memodeli apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seorang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjaga amanah jika diberi amanah dan senantiasa menjaga janji. Maka Nahdlatul Ulama menyebutnya adalah Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Muhammadiyah menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah, bahwa negara Indonesia adalah negara perjanjian dan persaksian. Ada kesepakatan, ada persaksian. Maka seorang muslim agak aneh kalau dia muslim tetapi tidak amanah, kalau dia seorang muslim tetapi dia tidak menepati janjinya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Apa itu menjaga sholat? Sholat waktunya tepat, rukunnya sesuai, syaratnya sesuai, kebersihannya diperhatikan. Itu orang yang menjaga sholat. Mengenai sholat ada dua, satu harus khusyuk, yang kedua harus menjaga sholat. Kenapa dua kali terkait sholat? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Artinya apa? Kalau sholatnya itu sudah bagus, maka yang lainnya akan bagus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Menurut Allah, orang mukmin yang memiliki 6 ciri ini,
mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang tertinggi. Ada yang bilang surga tengah-tengah. Itu surga Firdaus bagi orang mukmin yang memiliki ciri-ciri tadi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan tentunya kita berharap kita senantiasa berusaha untuk menjadi seorang mukmin dengan ciri-ciri mukmin tadi yang terdepan. Mukmin yang bahagia dunia, mukmin yang mendapatkan surga nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jadina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asaa bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabatil qarabatir rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum wa atina bidullatil islam hidayatik wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.